Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, yang mana kita dapat bertemu kembali dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, mutiara yang tersembunyi dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpercaya, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menyusun buku ini membutuhkan waktu 10 tahun. Beliau berjuang membaca buku-buku sirah, membaca buku-buku hadis yang berkaitan tentang sirah Nabi juga, dan memilah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Kemudian juga memberikan penjelasan kalimat-kalimat yang susah difahami dari kitab Lisanul Arab dan Al-Qamusul Muhit. Dan beliau juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan referensi setiap peristiwa yang terjadi. Dan jika memang tidak ada hukum hadis sahihnya, penulis hanya memberikan apa adanya. Beliau menyuruh kita untuk meneliti sendiri. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ya, buku yang tebal ini beliau juga dibantu oleh 6 orang terdekat beliau, memberikan mulahadzat, catatan-catatan penting. Terakhir, beliau berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan karya buku ini merupakan buku yang ikhlas, amalan yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjadikan buku ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya. Ditulis Musa bin Rashid Al-Azimi 11 tahun yang lalu di kota Kuwait. Dan kita berusaha, ya, merealisasikan atau menjadi perantara kebaikan penulis, karena beliau sudah bersusah payah menulis buku ini selama 10 tahun lamanya, dan kita hanya bisa menyampaikan atau menyebarluaskan karya ini, harapan agar Allah SWT melipat gandakan pahala beliau, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, hafizahullah. Khawati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Setelah memberikan muqaddimah, kata pengantar, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, beliau menjelaskan berkaitan tentang betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi. Betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasul kita. Rasul yang mulia dari seluruh para Rasul. Nabi yang mulia dari seluruh para Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Nabi Muhammad melebihi Nabi yang lainnya. Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah mengutusmu, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ini.
Dan juga adanya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengazab sebuah kaum. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ittiba' kita atau mengikutinya kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan sempurna dengan terrealisasi ya, penuh dengan kesempurnaan kecuali dengan apa? Mengenal lebih dekat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ kita mengetahui betapa pentingnya kedudukan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah ilmu tergantung ilmu yang dipelajari. Kalau Al-Quran, kita mempelajari kalamullah, maka mempelajari Al-Quran merupakan ilmu yang paling mulia. Kalau Nabi Muhammad, kita sudah mengetahui kedudukan beliau begitu tinggi dan luar biasa, Allah angkat dari seluruh para nabi dan rasul. Disebutkan dalam sebuah riwayat, jumlah nabi 124.000 orang. Adapun jumlah rasul 315 orang. Dari seluruhnya, Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah SWT. Diangkat kedudukannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mempelajari sirah Nabi merupakan ilmu yang mulia karena membahas, mengulik seputar kehidupan sosok seorang yang khairul bariyah. Orang yang sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga butuh kita mempelajari sirah Nabi SAW. Betapa pentingnya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW berakhlak yang mulia. Nabi Muhammad berakhlak mulia. Allah perintahkan kita untuk mengikuti laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW terdapat petunjuk, teladan, suri tauladan yang baik. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Kalau Aisyah yang hidup 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, dan Allah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sehingga kita wajib mempelajari ilmu sirah Nabi. Al-Quran merupakan petunjuk dan akhlak Nabi Muhammad merupakan cerminan Al-Quran, sehingga wajib kita mengikuti petunjuk Nabi SAW. Dan jalan menuju petunjuk Nabi banyak, diantaranya mempelajari hadis Nabi langsung. Dan diantaranya pula kita mempelajari sirah kehidupan Nabi SAW. Di dalam mempelajari sirah Nabi, kita akan mempelajari perkataan beliau, kita akan mempelajari perbuatan beliau. Walaupun beliau tidak berbicara, tapi kita bisa mengambil faedahnya. Sehingga dari sini mengisyaratkan betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau sumber kebahagiaan kita itu berpacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka inilah sosok Nabi Muhammad SAW, membawa Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika kita mempelajari sirah Nabi, kita akan mendapatkan banyak sekali petunjuk kalau kita mau apa? Mendalaminya. Kalau kita mau apa?
mempelajarinya kembali, kita akan mendapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan untuk mendalami sirah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, penghulunya para rasul dan penghulunya para nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi hafizahullah beliau mengatakan, qalu fi ahammiyatis siratin nabawiyah. Mereka telah berkata perihal betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi. Siapa yang berkata ini, ikhwah? Yang berkata adalah ulama salafus saleh, ulama pendahulu kita, yang mereka ini telah sukses meraih kehidupan dunia dan akhirat, insya Allah. Yang pertama, beliau hafizahullah menyebutkan perkataan cucu dari Ali bin Abi Thalib. Cucu dari Ali bin Abi Thalib yang bernama Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki putra namanya Husain. Adiknya Hasan. Hasan dulu lahir, baru habis itu Husain. Dari rahim Fatimah, putri Nabi SAW. Dari Husain lahirlah cucu Ali bin Abi Thalib. Namanya siapa? Sama, Ali. Lebih dikenal dengan Ali Zainul Abidin. Zain, perhiasan, hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau terkenal dengan ibadahnya. Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, kunna nu'allamu maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu surata minal Qur'an. Kunna, dahulu kami. Siapa? Ali Zainal Abidin. Atau cucunya Ali bin Abi Thalib. Dulu kami diajari apa? Maghaziyah Rasulullah SAW wa sarayahu. Diajari peperangan-peperangan Nabi SAW dan peperangan para sahabat. Jadi Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib ketika masih kecil, sudah dewasa, itu diajari oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Husain. Yang dijadikan Allah SWT pemuda di surga, Husain. Kemudian Husain siapanya? Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga si cucu ini mengatakan, kita ini diajari atau dikisahkan kisah tentang peperangan Nabi SAW dan kisah tentang peperangan para sahabat. Kama nu'allama surata minal Qur'an. Sebagaimana kami juga mempelajari bacaan surat-surat Al-Quran. Subhanallah. Lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka menjadikan sirah Nabi setara dengan apa? Pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam sirah Nabi di sana disebutkan Al-Quran turun. Karena di dalam sirah Nabi akan disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil kesimpulan. Nah, sehingga pentingnya mempelajari sirah Nabi. Kalau antum mengajari anak kecil bacaan Al-Quran, maka ajari juga anak kecil tadi sirah Nabi SAW. Ajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Ajari. Karena inilah jalannya para
salafus saleh. Cucunya Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan kami diajari, diceritakan kisah-kisah peperangan Nabi dan peperangan para sahabat sebagaimana kami diajari bacaan Quran, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya. Kalau antum menyuruh anak antum mempelajari Iqra, mempelajari bacaan Quran, maka perintahkan juga anak antum untuk mempelajari sirah Nabi. Karena di dalam sirah Nabi ini terdapat kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Kalau seorang anak kecil sudah dari kecil dididik dengan didikan Rabbani, diberikan kisah-kisah tentang Nabi Muhammad, didekatkan dengan Nabi Muhammad, sehingga tumbuhlah rasa cinta yang begitu mendalam pada anak kecil tadi. Sehingga ketika dewasa pun, kecintaannya kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah luntur dengan izin Allah tentunya. Karena dia menuntut ilmu dari mulai kecil. Bukan menuntut ilmu ketika udah dewasa atau udah tua. Nah. Kemudian ada Imam Az-Zuhri. Beliau juga mengatakan perihal mempelajari ilmu sirah Nabi. Imam Az-Zuhri termasuk ulama salaf. Beliau mengatakan fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Di dalam ilmu peperangan, maksudnya ilmu sirah Nabi, terdapat ilmu duniawi dan ukhrawi. Kalau antum mempelajari sirah Nabi, antum akan mendapatkan bagaimana Nabi Muhammad SAW bermuamalah duniawi. Bagaimana Rasulullah SAW berperilaku baik, sopan santun. Sekalipun kepada orang yang belum masuk Islam, terdapat ilmu duniawi. Dan juga ukhrawi. Kalau ukhrawi sudah jelas. Bagaimana di setiap kali peperangan Rasulullah SAW tidak berbangga diri terhadap kekuatan beliau dan para sahabat dan tentara pasukan. Tidak. Tapi Rasulullah SAW selalu di setiap kala peperangan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan, mengisyaratkan kita ini wajib kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal apapun. Sehingga pertolongan Allah akan turun. Pertolongan Allah akan diturunkan. Lihat perkataan Imam Az-Zuhri, ulama alul hadis. Kemudian Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi, beliau menyebutkan perkataan cucu dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau tadi yang pertama cucu Ali bin Abi Thalib, yang ketiga ini cucu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib juga dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki putra namanya Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki cucu laki-laki bernama Ismail. Sehingga berkatalah Ismail, cucu dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayahku bernama Muhammad ya. Beliau itu mengajariku sirah Nabi, peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di dalam kisah-kisah tadi bisa menggugah semangat berjihad. Sehingga pentingnya para sahabat yang ikut berperang bersama Nabi menceritakan anak cucunya. Ayahku, Muhammad maksudnya,
telah mengajari kami ilmu sirah. Wa yaqul, dan beliau pun mengatakan, ayahku juga mengatakan, ya baniya hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Wahai putraku yang tersayang dan tercinta, hadhihi, pelajaran sirah ini, pelajaran berkaitan tentang peperangan ini, ma'athiru abaikum, ini adalah jejak nenek moyang kalian yang telah sukses. Lihat mereka berjuang, diazab oleh orang Quraisy, bersabar hingga akhirnya Allah memberikan keputusannya untuk berhijrah ke bumi Madinah. Kemudian mereka pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahai putraku, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad dan para sahabatnya, di antaranya juga kisah kakekmu. Siapa kakeknya Ismail? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya adalah jejak perjuangan abaikum, ayah-ayah kalian. Perjuangan yang hakiki, yang sebenar-benarnya perjuangan adalah menegakkan kalimat Allah. Berjihad, berperang melawan musuh, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itulah yang sebenar-benarnya jejak perjuangan yang begitu mulia. Bukan jejak perjuangan melawan musuh lantaran untuk apa? Ta'assub, fanatik. Enggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, kalimat tauhid, sisanya satu-satunya kalimat di kalimat tauhid, maka dia berada di sabilillah. Jalan yang benar. Wahai putraku, ini adalah jejak nenek moyang kalian yang saleh. Kemudian ayahnya Ismail yang bernama Muhammad, beliau melanjutkan, fala tudayyi'u dzikraha. Maka jangan sampai kalian sia-siakan. Jangan sampai kalian tidak mau mempelajarinya. Coba antum sekarang perlihat. Antum lihat ya sekeliling antum. Banyak tidak kajian tentang sirah. Padahal di dalam sirah nanti dipelajari akidah, pelajari fikih dan yang lainnya. Lihat di samping antum ada enggak? Atau kebanyakan cuma akidah saja. Enggak ada yang mempelajari sirah. Padahal sirah ini yang perlu dipelajari. Lihat itu, cucunya Ali bin Abi Thalib sama cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam sirah itu semuanya ada, akidah ada, fikih ada, semuanya ada. Tinggal antum saja mau enggak? Itu pesan dari siapa? Pesan dari Muhammad. Dah. Setelah itu, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menukil perkataan seorang ulama yang terkenal sekali, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama salaf, beliau mengatakan, tata'allaqu bimaghazi Rasulillah ahkam sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsiratun fayajibu katbuha wal hifdzu laha. Berkaitan tentang ilmu peperangan Nabi, ilmu sirah Nabi, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang sangat banyak.
Kan Ana bilang tadi, fikih ada, tauhid ada, ini ada. Tinggal antum aja nyari buku yang mengupas segalanya. Tinggal antum aja mencari ustadz yang mengupas sirah Nabi segalanya, bukan hanya sekedar cerita-cerita doang. Kalau cerita-cerita doang mah banyak. Bagaimana antum mempelajari sirah Nabi, antum mendapatkan kisah-kisahnya plus 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 plus, antum dapat bonus fikih, akidah, akhlak, semuanya. Jadi nggak sia-sia antum belajarnya. Tapi kalau antum cuma ngikut yang ya, ceramahnya cuma kajian sirah doang, nggak hikmahnya dikit sekali faedahnya, ya waktu berlalu antum cuma dapat kisah doang, tercela dong, nggak dapat faedahnya. Bukan tercela sih, tapi lebih menyesal begitu. Kenapa waktunya kok nggak dipakai buat cari yang lainnya yang bisa mendatangkan faedah lebih banyak lagi gitu. Kemudian pesan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, fayajibu katbuha wal hifdzu laha. Maka wajib untuk apa, ikhwah? Untuk ditulis dan dihafalkan. Ditulis. Sirah Nabi itu harus ditulis. Kalau bisa dihafalkan, ya dihafalkan. Kan sirah Nabi itu kan ilmu, bukan? Di dalamnya terdapat ilmu loh. Ada ilmu peperangan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir. Ada semuanya di sirah Nabi. Maka antum harus menulis faedah-faedah, bahkan kisah-kisahnya pun ditulis. Begitu juga antum harus menghafalkannya. Jangan cuma mendengarkan saja, dihafal. Ini tahun ini tahun ini tahun itu, begitu. Soalnya kalau antum tidak menghafal, sia-sia lagi nanti. Kita ini kan maunya sukses ya kan dalam menuntut ilmu. Jadi ulama begitu. Kita ini harus apa? Betul-betul kalau bisa sekali dayung 2 atau 3 pulau langsung terlampaui begitu. Kalau antum cuma mempelajari sirah Nabi, nggak nulis, nggak menghafal, ya udah dapatnya cuma satu faedah, apa? Kisah doang. Tapi kalau dalam kajian sirah Nabi antum tulis, kemudian antum hafalkan juga, antum dapat berapa faedah? Bisa jadi 10 pulau langsung terlampaui. Coba sekali dayung loh padahal. Nah, itu pesan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama. Kemudian yang kelima, penulis Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Coba deh, cari buku mana yang ada pembahasan tentang pentingnya mempelajari sirah Nabi. Coba cari di mana. Untuk cari mana yang sangat detail seperti ini, disebutkan ulama salaf mengatakan seperti ini. Kan kita kan manhaj Ahlussunnah Jamaah ya, mengikuti jejak salaf. Ya antum tinggal cari aja. Ulama-ulama mengikuti jejak salafus saleh itu loh. Kemudian Syekh Musa, jazakallahu khairan wa hafizallah, beliau menyebutkan perkataan Imam Ibnul Jauzi, seorang yang memiliki karya tulis banyak banget, Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, wa aslul usuli al-ilmu wa anfa'ul ulumin nadhru fi siyaril ulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, intinya ilmu atau ilmu yang sangat dasar, aslul usul, dasarnya dasar adalah ilmu. Atau yang terpenting itu adalah mempelajari ilmu agama. Dah titik. Kata Imam Ibnu Jauzi, wa anfaul ulum, dan ilmu yang paling bermanfaat apa nih? Apakah tauhid? Apakah ini, apakah itu? Kata Imam beliau, an-nadharu fi siyari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi.
Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu mempelajari sirahnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Kebayang nggak sih, ikhwan? Kebayang nggak Rasulullah SAW bilang, ayo sini sahabat, ayo kita mempelajari akidah, ayo kita mempelajari fikih, ayo kita mempelajari tafsir. Pernah nggak? Nggak ada kebayang seperti itu. Kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kemudian para sahabat otomatis berdakwah seperti Abu Hurairah dan yang lainnya. Kebayang nggak Abu Hurairah kemudian bilang, ayo sini mempelajari akidah, ayo sini mempelajari tauhid, ayo sini mempelajari fikih yuk, mempelajari tafsir. Enggak. Mereka ini apa? Menyampaikan apa yang mereka saksikan dari Nabi, yaitu hadis. Mereka bercerita, Rasulullah SAW seperti ini, seperti itu. Baru nanti setelahnya dikenalah ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu-ilmu yang lainnya. Ibarat kata yang pertama kali ilmu ada itu ya ilmu hadis yang menjelaskan apa? Sejarah Nabi. Para sahabat itu menceritakan kehidupan Nabi Muhammad kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in. Coba tadi antum perhatikan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasti mereka berdua menceritakan anaknya ke cucunya. Mengisyaratkan apa? Mereka ini sahabat Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian siapa lagi? Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, semuanya sahabat. Mereka belum kenal istilah fikih, belum kenal istilah akidah, tauhid, nggak kenal sama sekali. Sebagaimana yang telah kita pahami ya. Adapun sekarang ada pembahasan ilmu tauhid kayak gitu untuk memudahkan kita saja. Ini ranah akidah, ini ranah fikih, ini ranah sirah. Nah. Tapi zaman dahulu kan pinter-pinter ya. Para tabi'in. Sehingga para sahabat ya udah cuma cukup aja. Mereka menceritakan. Aku pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan Rasulullah mengajarkanku ini dan itu. Dah. Habis itu dikasih tahu, berarti ini faedahnya ini dan itu. Bisa difahami nih, ikhwah? Jadi zaman dulu itu belum ada pembagian apa? Istilah ilmu-ilmu, ilmu tauhid, ilmu ini, ilmu itu, ilmu tafsir. Belum ada pembagian seperti itu. Ilmu nahwu, ushul fikih belum ada. Zamannya para sahabat tidak ada. Sehingga memang selayaknya penuntut ilmu itu mempelajari seluruh bidang. Kalau antum menuntut ilmu, pelajari seluruh bidang. Seluruh bidang ilmu antum pelajari. Baru nanti kalau misalkan sudah ada kecenderungan, mungkin antum kepengen ahli tafsir, silahkan. Kepengen ahli fikih, silahkan. Para sahabat juga sama seperti itu. Para sahabat, mereka mempelajari seluruh bidang ilmu. Mereka belum kenal apa, fikih, apa, tauhid, dan yang lainnya. Tetapi, nanti dari beberapa sahabat ada yang ibaratnya takhusus gitu ya, khusus sahabat ini fokus ke ilmu fikih seperti Mu'adz bin Jabal ya, yang ahli dalam halal haram. Kemudian Zaid bin Thabit ahli tentang ilmu warisan. Nah, tapi mereka semua mempelajari sirah Nabi secara umum, baik peperangan maupun kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sirah itu bukan aslinya membahas tentang peperangan saja. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, wa anfa'ul ulumin nadharu fi siyarir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ini umum, tidak hanya berperang saja. Ya. Bagaimana Rasulullah menasihati para sahabat, bagaimana para sahabat menasihati para tabi'in, terus bagaimana Rasulullah memberikan pengajaran kepada para sahabat, sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah seperti itu. Dan Imam Ibnu Jauzi pun membawakan dalil. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallahu. Merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka,
Karena mereka kan sudah mendapatkan tazkiyah Allah, Rasulullah sudah mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah. Para sahabat sudah mendapatkan petunjuk dari Rasulullah. Fabihudahum muqtadih. Maka hendaklah kalian itu mengikuti mereka. Mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang kita wajib mengikuti Rasulullah dan para sahabat banyak sekali. Nah, para sahabat mereka sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masukkan mereka oleh Allah di surga. Sehingga kita harus mengikuti jejak mereka. Ikutilah jejak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah. Kemudian habis itu Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi beliau menyebutkan perkataan Ali Tontawi yang begitu panjang, dua perkataan. Ini perkataan Ali Tontawi, ulama Mesir. Ali Tontawi ini juga sama Ali Tontawi, panjang. Cukup sebenarnya bagi antum faedah-faedah dari ulama salaf tadi, cucunya Ali bin Abi Thalib, cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, Imam Zuhri sama Al-Khatib Baghdadi sama siapa? Ibnul Jauzi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Karena mungkin sebagian antum nggak kenal Ali Tontawi. Tapi intinya yajibu ala kulli rabbi usratin an yakuna fi baitihi kitabun jami'un fi kutubis sirati an-nabawiyyah. Kata Ali Tontawi, hendaklah setiap rumah ya itu memiliki buku yang membahas tentang sirah Nabi SAW. Dan hendaklah setiap rumah, terutama keluarganya, orang tua, ayahnya atau pemimpinnya, pokoknya intinya setiap rumah harus ada buku sirah dan membacanya setiap hari. Terus daiman. Wa an yatluwa minhu ala ahlihi wa auladih, dan hendaklah kepala keluarga setelah membeli buku sirah membacakan sirah setiap hari, setiap saat. Dia juga membacakan siapa? Istrinya, anaknya. Nah. Wa an yaj'ala lidzalika sa'atan kulla yaum. Hendaklah setiap kepala keluarga menjadikan setiap hari itu minimal 1 jam baca buku sirah. Buku sirah itu kan panjang. Ada nggak yang kayak gini coba? Keluarga antum ada nggak kayak gitu? Nggak bisa musuhan sama istri, musuhan sama suami, sering cekcok. Gimana mau harmonis, tak? Aduh, ini nasihat beliau, Syekh Ali Tontawi, ulama. Fungsinya apa sih, ikhwah? Tujuannya apa? Kok beliau menasihati setiap kepala keluarga harus membacakan buku sirah? Liyan sya'u ala ma'rifati siratin rasulil a'zam. Agar mereka semuanya tumbuh mengetahui sirah Nabi SAW. Fa inna siratahu al-yanbu'u as-safi li talibil fiqhi. Karena sirah Nabi itu adalah sumber yang jernih, sumber yang murni untuk siapapun yang ingin mencari ilmu fikih. Wad-dalilul hadi li baghi as-salah wal mathalul a'la lil uslubil baligh wad dusturus syamil li kulli syu'abil khairi. Dan sirah Nabi SAW merupakan petunjuk yang akan menunjuki bagi orang yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, maka hendaklah dia melihat sirah Nabi, mempelajari sirah Nabi, biar tahu Nabi Muhammad ini gimana sih
bersama Aisyah, bersama istrinya yang lainnya, 11 istri, Khadijah, Aisyah, Sauda, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Juwairiyah bintul Harith, Sofia, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah. Nah. Pokoknya intinya siapapun yang mau mencari sumber fikih yang murni ya sirah Nabi. Siapa yang mau memperbaiki diri, sirah Nabi. Mau memperbaiki keluarga, sirah Nabi. Memperbaiki masyarakat, sirah Nabi. Memperbaiki negara, sirah Nabi. Semuanya ada di sirah Nabi. Dah. Kalimat ini udah dinukil oleh Syekh Musa ya. Kalau antum masih ingat, dia Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi itu. Nih. La yakhfa ala ayyi muslimin ma li siratir rasul min ahammiyatin kubra fi hayatil muslimin. Nih. Innaha yanbu'u safi li talibil fiqhi. Ini perkataan siapa tadi? Ali Tantawi, Syekh. Ad-dalilul hadi li baghi as-salah wal mathalul a'la lil uslubil baligh. Wa dusturu syamil li kulli syu'abil khair. Beliau menukil perkataan siapa? Ali Tantawi, ulama Mesir. Ali Tantawi. Enggak usah. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh Musa juga menukil perkataan Syekh Ali Tantawi. Mengatakan, "Inna fis sirati ya ayyuhal ikhwan qisasan kamilatan. Fiha kullu ma yashtaritu ahlul qasasi minal anasiril fanniyati. Wa fiha fawqa dhalika as-sidqu wa fiha al-ibrah." Di dalam sirah Nabi, wahai saudara-saudaraku, terdapat kisah-kisah yang sempurna. Kesempurnaan kisah itu hanya ada di sirah Nabi. Coba antum cek. Kesempurnaan kisah itu hanya di sirah Nabi. Antum cek sejarah siapapun orang di muka bumi ini yang bisa ditulis setebal sirah Nabi SAW. Ayo cepat. Gak ada. Hatta Nabi pun. Lihatlah, Nabi Nuh diceritakan sama Allah cuma beberapa tempat. Nabi Ibrahim cuma beberapa tempat di Al-Quran. Terus Nabi Isa juga beberapa. Nabi Musa juga beberapa. Bahkan di dalam kisah tadi yang sempurna, itu terdapat apa? Banyak sekali faedah-faedah. Di antara faedah yang terbesar adalah kejujuran. Bagaimana Rasulullah SAW betul-betul jujur kepada Allah dalam berdoa, dalam berdakwah. Kan masih banyak ibrahnya. Kemudian Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menyebutkan perkataan Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, seorang ulama India. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kata Syekh Abdul Hasan An-Nadwi, "Inna siratan nabawiyyah wa siyar as-sahabati wa tarikhahum radhiyallahu anhum min aqwa masadiril quwwatil imaniyati wal atifatid diniyah." Sesungguhnya sirah Nabi dan kisah-kisah para sahabat dan sejarah mereka semua itu merupakan sumber terkuat untuk menguatkan keimanan kita. Siapapun yang ingin imannya kuat, berani berjihad, berani melawan musuh, membawa pedang, berani mati, siapa yang mau seperti ini, imannya kuat sekali, maka solusinya cuma satu. Solusinya banyak, tapi yang paling kuat adalah satu. Apa? Mempelajari sirah Nabi. Mempelajari sirah Nabi dan sirah para sahabat. Bagaimana Rasulullah betul-betul
Tampak sekali keimanan beliau kepada Allah, begitu juga para sahabat. Mereka cuma berjumlah 313 orang di perang Badar, tapi Allah menangkan. Mereka berjumlah 30.000 orang di perang Khandaq. Musuh 10.000, tapi Allah menangkan. Subhanallah. Berani ya, ikhwah. Allati la tazalu hadhihi al-ummah wa ad-da'awat ad-diniyah taqtabisu minha syu'lat al-iman wa tashta'ilu biha majamirul qulub allati yusri'u intifa'uha wa khumuduha fi mahabbir riyah wal. Nah, kita lanjutkan. Terlalu banyak ini. Kemudian juga Syekh keberapa ini? Sampai nggak kita hitung, subhanallah. 5, 6, 7, 8. Betul-betul kan buku ini sesuai dengan judulnya kan, Mutiara yang Tersembunyi. Banyak faedah. Kemudian setelah 8, 9 nih. Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menukil sebuah perkataan seorang doktor Muhammad Abu Syahbah. Ini juga terlalu panjang, udah cukup dari yang tadi, nggak usah kita ini. Panjang sekali ini, ikhwah. Tuh, sampai satu muka disebutin semuanya sama syekhnya. Baik, kita lanjut. Kemudian setelah itu 9, 10. Nah. 10. Tadi beliau, kita baca Arabnya saja. Waqala Dr. Muhammad Abu Syuhbah rahimahullah ta'ala, inna khaira ma yatadarasuhul muslimun wala siyama an-nashi'una wal muta'allimun wa yu'na bihil bahithuna wal katibun dirasatu siratil muhammadiyyati idh hiya khairu muallimin wa muthaqqifin wa muhadzibin wa muaddibin wa asalu madrasatin takharraja fiha ar-ra'ilul awwalu minal muslimina wal muslimat alladzina qallama tajudu ad-dunya bi amsalihim fafiha ma yanshuduhu al-muslimu wa talibul kamali min dinin wa dunya wa imanin wa i'tiqadin wa ilmin wa amalin wa adabin wa akhlaqin wa siyasatin wa qiyasatin wa imamatin wa qiyadatin wa adlin wa rahmatin wa butulatin wa kifahin wa jihadin wa istishhadin fi sabilil aqidati wa syari'ati wal muthulil insaniyati rafi'ah wal qiyamil khuluqiyatil fadilah. Walaqad kanat as-siratun nabawiyyatu madrasatan takharraja fiha amsalun namadhijil bashariyati wa humus sahabatu al-kiram radhiyallahu anhum ajma'ina fakana minhumul khalifatur rasyid wal qaidul muhannak wal batalul mighwar was siyasiyyud dahiyah wal abqariyul mulham wal alimul amil والفقيه البارع والعاقل الحازم والحكيم الذي تتفجر من قلبه ينابيع العلم والحكمة والتاجر الذي يحول رمال الصحراء ذهبا والزراع والصانع اللذان يريان في العمل عبادة والكادح الذي يرى في الاحتطاب عملا شريفا يترفع به عن التكفف والتسول والغني الشاكر الذي يرى نفسه مستخلفا في هذا المال ينفقه في الخير والمصلحة العامة والفقير الصابر الذي يحسبه من لا يعلم حاله غنيا من التعفف وكل ذلك كان من ثمرات الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا كانوا الأمة الوسط وكانوا خير أمة أخرجت للناس. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menyebutkan faedah dari
Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Inna hayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat bin nisbati lil muslim maslata syakhsin farigh au dirasata naqidin muhayid. Kalla innaha masdarul uswatil hasanatil lati yaqtafiha wa manba'u syari'atil azimatil lati yadinu biha fa ayyu hayfin fi 'ardi hadhihi as-sirati wa ayyu khaltin fi sardi ahdathiha isa'atun balighatun ila haqiqatil imani nafsih. Innani aktubu fi siratin nabawiyyati kama yaktubu jundiyun an qaidihi أو تابع عن سيده وتلميذ عن أستاذه إن المسلم الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ولا تتبعه بصيرته في عمله وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة من في اليوم والليلة. Yang paling penting ini. Innal muslima, sesungguhnya seorang muslim, la ya'ishur Rasulullah SAW fi dhamirih, yang di dalam hatinya tidak ada sama sekali kehidupan tentang Rasul Nabi Muhammad SAW. Kalau antum, di dalam hati antum, gak ada sama sekali di sini, dalam hati antum, di lubuk hati antum, sejarah atau kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan, pandangan antum pun juga tidak bisa mengikuti Rasulullah SAW. Antum tidak mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Antum akan sulit mengucapkan sholawat. Subhanallah. Kalau di dalam hati kita ini, ikhwah, di dalam hati kita ini sudah ada biografi Nabi, ibarat kata seperti itu. Kita betul-betul sudah cinta sekali, sudah sirah Nabi itu sudah merasuk di dalam hati kita, pasti kita akan sering mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sadar ataupun tidak sadar. Dalam setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersolawat untukku, satu kali saja, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Subhanallah. La ilaha illallah wallahu akbar. Salawat, ikhwah. Dan harus salawat kepada Nabi SAW. Jangan sampai bakhil. Bakhil, bersalawat. Disebut nama Nabi Muhammad, ya nggak salawat. Kalau bisa itu apa? Refleks. Ya, mau antum sadar apa tidak sadar, ketika ada disebut nama Nabi Muhammad, langsung sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu teriak-teriak. Cukup antum saja mengetahui dan Allah. Langsung sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang paling agung dan paling utama adalah selawat Ibrahimiyah. Antum bisa ngecek. Selawat Ibrahimiyah itu apa? Selawat Ibrahimiyah itu selawat itu loh, dalam tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang paling utama dan paling agung. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan berkaitan tentang betapa pentingnya mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi betapa pentingnya ya. Habis itu pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan tentang keistimewaan sirah Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu sirah Nabi atau kehidupan Nabi Muhammad SAW itu istimewa. Kalau tadi keutamaan betapa penting kedudukan sirah Nabi SAW. Antum tahu sendiri kan, para salaf sampai mempelajari sirah Nabi loh. Gak cuma mempelajari akidah doang, tapi mempelajari sirah Nabi. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keistimewaan dari sirah Nabi dibanding
sirah nabi-nabi yang lainnya dibanding manusia lainnya. Kan banyak kan biografi, ikhwah. Ada kan Nabi Muhammad punya biografi. Kemudian Nabi Isa otomatis ada dong biografinya. Nabi Musa juga ada biografi. Nabi Ibrahim juga ada. Kemudian ulama-ulama juga mesti ada biografinya. Nah, tetapi sirah Nabi ini memiliki keutamaan tersendiri, keistimewaan tersendiri yang terbedakan dengan yang lainnya. Di antaranya yang telah berkali-kali kita isyaratkan apa? Keistimewaannya apa? Sirah Nabi SAW itu betul-betul apa? Lengkap. Nggak ada yang selengkap Nabi SAW sampai dari mulai lahir atau bahkan sebelum lahir sampai apa? Selesai sampai meninggalnya Nabi SAW. Nah, itu betul-betul panjang sekali pembahasan sirah Nabi SAW. Ada berapa lembar sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 halaman. 8 halaman berkaitan tentang keistimewaan sirah Nabi SAW jika dibandingkan dengan sirah-sirah yang lainnya manusia biasa. Kalau hari ini tadi 1, 2, 3, 4. Kita cuma bahas 4 halaman. Baik, ala kulli hal. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.